Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Osmium dengan anggota dan dengan fasilitator yang akan mempersembahkan video KIE, kampanye informasi dan edukasi mengenai resistensi antibiotik. Selamat menyaksikan. Kak, Ya, ini obatnya kakak ya? iya. Yang kemarin habis dari dokter. Kok nggak dihabisin? Nah, kan udah sembuh, ngapain? Ih, tapi kan ini antibiotik. Ya bodo amat. Masa kakak kok bodo amat sih? Masa kakak nggak tahu apa itu antibiotik? Nggak tahu. Ya udah deh. Selamat pagi ya kak. Kenalin, aku Iftitah Nabila Ramadhani sebagai mahasiswa farmasi. Sebelumnya kakak punya waktu nggak? Waktu buat aku ngejelasin 1-2 menit aja kok. Nggak ada sih, pengen main HP, tapi nggak apa-apa deh. Jadi gini, antibiotik itu merupakan bahan kimia atau organisme yang dapat mengganggu kehidupan mikroorganisme lain. Contohnya kayak bakteri yang ada dalam tubuh kakak yang menyebabkan kakak sakit. Iya, jadi obatnya itu antibiotik kak. Nah, terus kalau kakak nggak minum, kakak bisa terkena resistensi antibiotik. Kakak tahu nggak apa itu resistensi antibiotik? Jadi bakteri yang ada di dalam tubuh kakak itu akan kebal terhadap obatnya. Kalau kakak sakit lagi, nanti dosisnya nambah. Kakak mau nggak kalau dosisnya nambah? Makin Tambah banyak kan? dong. Iya, makin banyak obatnya. Jadi Sekarang obatnya harus dihabiskan. Belum terlambat, tinggal dikit lagi kok. ya udah deh, aku habisin. Makasih ya deh Iftitah info. Berarti harus banget nih ya aku minum lagi sekarang. Iya kan tadi pagi kakak udah minum ya. Daripada sekarang belum terlambat ya, mumpung belum terlambat nih, kakak minum lagi aja sesuai dengan anjuran dokter 3 kali sehari. Terima kasih deh Iftitah. Jadi nggak resisten nih aku. Iya nggak ada resisten. Jadi jangan telat minum lagi ya, dan harus dihabiskan. Asyik. Semoga lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Estanti. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai resistensi antibiotik kepada salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak saya. Jadi sebelumnya gini, Kak Reni, apakah udah tahu resistensi antibiotik itu apa? Belum tahu. Baik, jadi resistensi antibiotik merupakan keadaan di mana antibiotik tidak bekerja sesuai dengan fungsinya karena bakteri yang ada di dalam tubuh tersebut sudah menjadi kebal. Kemudian, apakah Kak Reni pernah mengonsumsi antibiotik? Pernah. Sering atau tidak? Kalau sakit biasanya. Oke, apakah kalau sakit meminum antibiotik tersebut sampai habis atau kalau sudah sembuh dihentikan? Kalau sudah sembuh dihentikan. Jadi gini Kak Rani, saya akan memberikan beberapa edukasi mengenai resistensi antibiotik. Salah satunya penyebab resistensi antibiotik tersebut. Nah, jadi gini, tadi kan Kak Reni bilang kalau pernah mengonsumsi antibiotik tidak sampai habis. Jadi gini, hal tersebut dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Karena apa? Karena jika kita sering mengonsumsi antibiotik, maka bakteri yang ada di dalam tubuh itu akan menjadi resisten. Sehingga kalau kita mengonsumsi antibiotik lagi, bakteri tidak akan terbunuh atau kita tidak akan pernah sembuh gitu. Jadi kita harus meminum antibiotik sesuai dengan anjuran. Kemudian penyebab resistensi antibiotik yang lainnya itu ada yang penggunaan antibiotik dengan durasi yang tidak tepat. Maksudnya di sini itu gini, antibiotik itu kan juga butuh waktu untuk bekerja menghilangkan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Jika tadi Kak Reni tidak mengonsumsi antibiotik tersebut sampai habis, maka bakteri yang ada di dalam tubuh itu bisa bangkit lagi dan menjadi kebal gitu. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis yang dianjurkan tadi, karena jika kita tidak minum rutin atau tidak patuh, itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Gitu. Sudah ya Kak, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Apakah Mas Rifki ada waktu luang? Ya, gimana? Ya, baik. Perkenalkan Mas, saya Syadisa, mahasiswa S1 jurusan farmasi dari Unsur. Ya. Jadi begini, saya ingin menginformasikan mengenai resistensi antibiotik, terutama pada bagian diagnosis serta gejala yang biasanya dialami oleh pasien. Ya, silakan.
Jadi begini Mas, diagnosis ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pasien adalah mendatangi dokter untuk ditentukan diagnosanya. Fungsi dari penentuan diagnosa ini adalah untuk mencari tahu apakah penyebab dari suatu penyakit ini atau resistensi ini karena bakteri, virus, ataupun karena patogen lain. Setelah ditentukan diagnosanya, maka dokter ini akan berkoordinasi dengan apoteker dalam mencari tahu atau pengobatan yang tepat untuk seorang pasien. Setelah itu, gejala yang biasanya dialami oleh seorang pasien yang mengalami resistensi antibiotik adalah munculnya rasa kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi obat itu akan sudah tidak berefek lagi kepada pasien. Jadi obat itu sudah tidak bisa menyembuhkan atau membunuh bakteri penyebab penyakit tersebut. Jadi biasanya contoh bakteri yang dapat menyebabkan resistensi ini adalah Clostridium difficile yang dapat menyebabkan diare fatal. Nah, apakah Mas Rifki ada pertanyaan mengenai resistensi? Oh iya Mbak, oh iya Mas. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa diagnosis ini dilakukan oleh seorang dokter. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pasien adalah mendatangi dokter untuk ditentukan pengobatan yang tepat. Setelah itu untuk gejala yang biasanya dialaminya adalah rasa kebal oleh seorang pasien. Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktunya. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyembuhan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik tidak dapat disembuhkan, oleh sebab itu tidak ada obat yang dapat mengatasinya. Apabila terjadi infeksi bakteri yang telah resisten, hal yang dapat dilakukan adalah pemberian antibiotik lain dalam upaya membunuh kuman. Menurut Graham Smith dan Antonsen tahun 1985, dalam pemberian antibiotik didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pemberian diagnosis berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang kedua, menentukan kemungkinan bakteri penyebabnya. Yang ketiga, menganalisis apakah antibiotik diperlukan atau tidak. Yang keempat, pemilihan antibiotik berdasarkan spektrum antikumannya, sifat farmakokinetik, dan ada atau tidaknya kontraindikasi pada pasien. Yang kelima, penentuan dosis, cara pemberian, serta lama pemberian berdasarkan sifat farmakokinetik dan fungsi fisiologis dalam tubuh. Yang keenam, evaluasi efek obat. Edukasi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Rusdiantari, mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Nama saya Irma. Baik Mbak Irma, di sini saya akan meminta waktu Mbak sekitar 2-3 menit ke depan untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang resistensi antibiotik sebagai pemenuhan tugas RPL saya. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, apakah sebelumnya Mbak atau keluarga Mbak pernah mengalami resistensi antibiotik? Iya Mbak, belum lama ini adik saya mengalami resistensi antibiotik. Itu kalau boleh tahu bagaimana pencegahannya ya Mbak? Baik, sebenarnya itu untuk pencegahan resistensi antibiotik Mbak bisa melakukan beberapa cara ya Mbak. Yang pertama itu tidak membeli ataupun mengonsumsi antibiotik tanpa anjuran dokter. Jangan sembarangan membeli antibiotik yang pernah dikonsumsi hanya karena gejala yang dirasakan oleh Mbak ataupun keluarga itu serupa tanpa dengan resep dokter. Selanjutnya itu Mbak dan keluarga juga bisa melakukan konsumsi antibiotik itu sesuai dengan anjuran dokter, lalu dihabiskan dengan dosis yang dianjurkan sampai habis. Mbak juga menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter ya Mbak. Lalu Mbak juga dan keluarga bisa menanyakan dengan jelas kepada dokter terkait dengan lama penggunaan antibiotik yang dikonsumsi. Jika ada keluhan ketika mengonsumsi antibiotik itu, segera ditanyakan ke dokter ya Mbak. Lalu untuk beberapa saran lanjutan juga Mbak bisa menanyakannya kepada dokter. Mencegah penularan infeksi juga merupakan dengan cara pola hidup bersih dan sehat ya Mbak. Lalu yang paling sering diabaikan nih Mbak, mencuci tangan dengan sabun. Itu ternyata itu terbukti dapat mencegah penyebaran infeksi dan menurunkan angka kejadian resistensi antibiotik dan berbagai penyakit. Ya mungkin seperti itu ya Mbak, cara pencegahan dari resistensi antibiotik yang dapat Mbak dan keluarga terapkan di rumah. Iya, makasih Mbak atas penjelasannya.
Baik, sama-sama ya Mbak. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan Mbak dan perhatian Mbak atas penjelasan dari saya dan juga saya. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.